Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan lanjut pembahasan kita yaitu mengenai hukum Kirchhoff ya untuk kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, untuk pembahasan kita yang pertama kali ini kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff nih. Hukum Kirchhoff ini di sini kita akan membahas nilai kuat arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi di sini akan kita hitung nih cara mencari nilai kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian. Hukum Kirchhoff sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff ya, dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, nanti akan kita pelajari dua-duanya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai hukum 1 Kirchhoff. Di mana bunyi hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Maksudnya itu sama aja arus yang masuk nih. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Di sini ada, kita gambarkan seperti ini. Ada arus yang bercabang. Misalnya gini. Ada arus masuk nih. Kita tulis aja ini 1. Kemudian di sini ada arus yang keluar. Ini misalnya I2, ini I3, dan ini I4. Nah, jadi kalau misalnya di rumus hukum 1 Kirchhoff itu kan dirumuskan I masuk sama dengan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Berarti di sini jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I masuknya berapa di sini? Kita tuliskan gini. Jumlah I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk di sini cuma I1 aja. Berarti I1 sama dengan, di sini ada I2 yang keluarkan I2, I3 dan I4. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, ini. Dari rangkaian ini kita bisa tahu nih bahwasanya I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Kalau misalnya contoh lain seperti ini. Misalnya kita contohin lagi, ada rangkaian seperti ini. Kita lihat nih, yang masuk ada 4 misalnya. Di sini ada I1, I2, I3, dan I4. Ini masuk, ini kan harusnya masuk semua ya. Kemudian yang keluar ada I5 dan I6. Berarti pada rangkaian tersebut bisa kita ketahui bahwasanya, ingat ya, bahwasanya rumus hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nih, yang masuk di sini ada I1, I2, I3, I4. Berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan yang keluar I5 dan I6. I5 plus I6. Paham ya sampai sini? Jadi cukup seperti ini. Yang penting kita paham aja konsepnya, oke? Contoh soal, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nih. Nih, udah saya tuliskan contoh soalnya. Misalnya di sini ada I masuk nih. I masuknya adalah 7 ampere. Kemudian ada I keluarnya ada 3 cabang ya kan? Nah, kita mau cari nih yang di sini yang belum diketahui adalah I2. Berapa sih I2-nya? Berapa nilai I2 ini, ya kan? Nah, langsung aja. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Arus yang masuk di sini kan cuma 1 nih. I1 aja. I1, berarti I1 sama dengan yang keluar ada 3, I2, I3, dan I4. Berarti I2 ditambah I3 ditambah I4. Oke. I1-nya adalah 7 ampere. I2-nya yang ditanyakan. I2 ditambah I3-nya di sini 2 ampere. Kemudian I4-nya adalah 1 ampere. Oke. 7 ampere sama dengan I2. 2 ampere ditambah 1 ampere, 3 ampere ya. Yang ditanyakan I2 nih. Yang ditanyakan kan yang ini. Berarti I2 sama dengan, ini pindah ruas. Dia pindah, kalau pindah tadinya plus, kalau pindah berarti jadi minus ya. Berarti 7 ampere dikurang 3 ampere. Berarti I2 adalah 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4 ampere. Udah, cuman seperti itu. Yang penting kita paham aja konsepnya bahwasanya di hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff nih. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini sendiri itu berbunyi nih. Jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi nanti jumlah tegangan pada suatu rangkaiannya itu nilainya nanti 0. Nah, untuk rumus dari hukum 2 Kirchhoff itu sendiri nih. Sigma E di sini itu adalah tegangan ya. Sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Ingat, sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlah tegangan ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Jadi ini ya untuk hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita sekarang lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada rangkaian listrik tertutup untuk loop tunggal. Jadi nanti loopnya cuma 1. Nah, sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, terlebih dahulu kita itu harus menentukan arah loopnya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini arah loopnya kita gambarkan ini, searah jarum jam gitu aja ya.
Arah loopnya searah jarum jam. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan bahwasanya ingat nih, di sini kan tegangan nih, ada 12 volt, kemudian di sini juga ada 12 volt. Nah, tegangan itu simbolnya seperti ini. Di sini berarti ada tegangan nih. Kalau dia pendek berarti dia minus, kalau dia panjang berarti dia plus. Begitu juga di sini. Ini yang pendek minus, yang panjang itu plus gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita udah tahu, kemudian udah kita ketahui arah loopnya kita buat searah jarum jam. Nah sekarang kita tentukan arah dari arusnya itu sendiri. Nah untuk mempermudah, makanya kita harus membuat arah arus itu searah dengan arah loopnya. Jadi kalau loopnya searah jarum jam, begitu pula arah arusnya. Kita juga ikutin aja biar enak. Misalnya arah arusnya dari sini aja deh. Dia searah jarum jam, kan dia ke sini loopnya. Begitu juga dengan arusnya nanti juga ke situ. Berarti ke sini, sini, iya searah jarum jam ya. Nanti balik lagi. Misalnya di sini saya tentukan titiknya di sini ya, untuk titik arusnya. Nanti biar enak ngitungnya gitu. Nah, tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ya, di sini yang ditanyakan adalah besar arus yang mengalir pada rangkaian ini nih. Nah, kita ketahui bahwasanya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu rumusnya adalah sigma E atau jumlah tegangan ditambah jumlah arus dikali R sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah rumus dari hukum 2 Kirchhoff. Kalau misalnya kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari sini, arusnya mengalir dan dia pertama kali ketemu sama tegangan, ya kan? Jumlah tegangan. Tegangan di sini dia kan ketemu pendeknya dulu nih, berarti minus. Nilai tegangannya adalah minus. Berarti kita tuliskan minus 12 volt. Terus ke sini nih, minus 12 volt dan dia ketemu dengan hambatan 2 ohm ya kan? Berarti ditambah I dikali R ya. Di sini ada I di arus pada hambatan 2, berarti di sini kita bisa tuliskan 2 ohm dikali I, ya kan? 2 ohm sama arus di hambatan 2 ohm ini. Kemudian laju ke sini. Ketemu lagi dia sama tegangan. Tegangannya minus ya, karena dia ketemu sama yang pendeknya dulu. Berarti minus 12 volt. Lalu ke arah sini, ketemu lagi sama hambatan 3 ohm. Berarti ditambah I dikali 3 ohm. Sama aja ya, 3 ohm dikali I sama aja. Kemudian ke sini, ketemu lagi sama hambatan 3 ohm. Berarti ditambah 3 ohm dikali I sama dengan 0. Udah nih, udah ketemu kan hasilnya? Satu kali putaran. Nih, udah. Sekarang kita samakan, tinggal kita samakan. Di sini min 12 volt, di sini min 12 volt. Misalnya kita punya ini intinya kita jumlahkan ya. Min 12 volt, min 12 volt sama aja min 12, kamu punya utang 12, utang lagi 12, berarti masih min 24 volt ya. Ditambah nih 2 ohm dikali I, ditambah 3 ohm dikali I, ditambah 3 ohm dikali I. Berarti 2 tambah 3 tambah 3 6, 7, 8 ya. 8 ohm dikali I sama dengan 0. Udah kan ketemu seperti ini. Kemudian, nah ini kita pindah aja nih samping. Berarti 8 ohm dikali I sama dengan, karena dia minus ya. Minus kalau dia berpindah jadinya plus. Maka di sini 24 volt. Berarti I sama dengan 24 volt per. Nih, kalau dia perkalian, kalau dia pindah berarti jadi pembagi ya. 8 ohm. Berarti nilai I sama dengan 3 ampere. Ya, begini. Paham ya? Untuk satu rangkaian ini lebih mudah. Nanti beda kalau misalnya kita membutuhkan loop 2 loop. Nanti beda lagi gitu. Nah, ini untuk yang loop tunggal. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada rangkaian listrik tertutup loop majemuk. Jadi loopnya lebih dari 1. Kalau tadi kan loopnya itu cuma 1, sekarang lebih dari 1 gitu. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwasanya kita harus menentukan terlebih dahulu arah loopnya itu kemana gitu kan. Kalau bisa nih ya, arah loopnya itu nanti membuat tegangan itu nilainya minus. Jadi biar enak nanti menghitungnya gitu ya. Nah, kalau ke sini dia biar ketemu minus dulu di loop rangkaian sebelah sini, itu berarti arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya ke sini, nah dia ketemu kan minus dulu nih. Kalau yang sebelah sini kita buat begini. Nah, sini. Jadi kalau ke sini kan arahnya ketemu minus dulu gitu ya. Kita tulis aja di sini, ini loop pertama dan ini loop kedua. Nah, setelah kita menentukan arah loopnya, sekarang kita tentukan arah arusnya. Ingat, arah arusnya lebih baik kita searahkan dengan arah loopnya. Jadi biar enak nanti ngitungnya. Kalau di loop pertama nih, berarti kan ke sini nih. Kita buat aja di sini titik. Nah, berarti arahnya ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus balik lagi ke sini. Gitu ya arah loopnya. Udah nih ketemu. Kan di sini terus yang untuk loop 2 kan arahnya ke sini. Oh, berarti nanti ke sini, misalnya kita buat titik di sini, ke sini, ya kan, ke sini. Ya, sini, masuk lagi ke sini, balik lagi nanti ke situ. Nah, udah ketemu nih arah arusnya. Sekarang kita lihat di bagian percabangan sini. Kita lihat. Di sini ada R1.
Kita buat di rangkaian yang sebelah sini ini ada I1, kemudian di sini ada I2 dan di sini ada I3 ya kan. Nih, kita lihat di sini di percabangan ini. Yang masuk di sini ada I1 dan I2. Berarti I masuknya adalah I1 dan I2. Yang keluar adalah I3. Ini sama aja dengan hukum Kirchhoff 1 gitu. Jadi ini tuh berhubungan banget gitu. Nah, secara tidak langsung kita sudah menemukan satu persamaan gitu. Untuk persamaan pertama kita menemukan bahwasanya I1, I masuk sama dengan I keluar ya, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini dia. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini dia untuk persamaan pertama, udah ketemu nih. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah besar arus pada R3. Yang kita tanya adalah besar arus pada R3. Berarti di sini kan I3, yang I3 ini ya. Di sini kan yang mengalir adalah arus I3. Nah, sekarang kita lanjut ke loop yang pertama nih. Kita cari yang bagian loop pertama. Loop pertama, misalnya kita dari titik ini ya. Kalau dari titik ini, berarti kita set. Ya, kita ketemu terlebih dahulu ke tegangan ya kan. Jumlah tegangan. Ingat hukum Kirchhoff. 2. Jumlah tegangan ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Ini ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwasanya yang pertama masuk kita ke tegangan. Nah, ketemu tegangannya ini kan ketemu pendeknya dulu, berarti nilai tegangannya minus 27 ya. Masuk ke hambatan pertama R1. R1 di sini mengalir I1, berarti bisa kita tuliskan ditambah 6 ohm, R1-nya kan 6 ohm. 6 ohm dikali I1, ya kan? 6 ohm di sini arus yang mengalir adalah I1. Kemudian masuk lagi kita ke percabangan ini. Tapi masuknya di sini, kalau di sini I-nya udah beda, di sini I-nya udah I3. Ketemu lagi hambatan R3 ya kan? Berarti ditambah R3 di sini 6 ohm dikali I3. Udah ke sini balik lagi. Udah satu putaran ya, berarti sama dengan 0. Kemudian di sini min 27 ditambah 6 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan nanti aja nggak apa-apa satuannya ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan bahwasanya 6 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 27-nya ini pindah. Berarti kalau min dia pindah jadinya plus ya, 27. Nah, udah nih ketemu persamaan 2. Persamaan 2. Ini persamaan 1, persamaan 2. Kemudian sekarang kita lanjut ke loop yang kedua. Loop yang kedua. Ingat ya, untuk setiap loop kita ingat hukum Kirchhoff. Sigma jumlah energi gitu ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Sekarang kita ke loop yang kedua. Misalnya kita mulainya dari sini nih. Dari sini arusnya set, ketemulah kita pertama tegangan. Tegangannya bernilai minus ya. Berarti kita tuliskan di sini minus 15 ditambah masuk ke R2. Berarti 4 ohm dikali I2. 4 I2 ditambah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ketemulah di sini I3 ya kan? Dan hambatan 3. Berarti 6 I3 sama dengan 0. Dan dia balik lagi ke sini. Udah satu putaran ya kan? Kemudian bisa kita tuliskan 4 I2 ditambah 6 I3 sama dengan ini berpindah jadinya 15 ya kan? Udah ketemu. Tapi kalau kita mau mengeliminasi, masalahnya di sini kan kita cari I3. Di sini udah ada I3, di sini juga udah ada 3. Otomatis kita harus mengeliminasi antara I1 dan I2. Nah, masalahnya di sini kan beda. Tergantung mana yang mau kita ubah. Misalnya yang I2 aja. I2 yang kita ubah ya. Kalau misalnya kita mau mencari I2, kita lihat di persamaan pertama. I2, ini kan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kalau misalnya kita mau mencari I2, berarti I2, kita cari I2 kan, berarti I1-nya dipindah. Kalau pindah berarti dia minus, berarti I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah ini ya, I2 itu bisa kita ganti dengan I3 dikurang I1. Berarti ini kita bisa ubah. Berarti 4 dikali I2-nya kita ubah ya, I3 min I1. I3 dikurang I1 plus 6 I3 sama dengan 15. 4 dikali I3 berarti 4 I3 ya kan? 4 I3 dikurang 4 dikali I1 berarti 4 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 15. Oke, selanjutnya nih 4 I3 ditambah 6 I3 hasilnya adalah 10 ya. Berarti bisa kita tuliskan 4 I1 ditambah 10, ini ditambah ini jadi 10 ya. 10 I3 sama dengan 15. Nah, ini adalah persamaan. Nih, ini persamaan yang ketiga. Udah kan? Ya, untuk persamaan yang ketiga. Kemudian sekarang kita lanjut ke eliminasi.
Eliminasi untuk mencari nilai I3 pada R3, berarti yang kita cari adalah I3-nya. Kita eliminasi dari persamaan 2 ke persamaan 3. Persamaan 2 itu kan nilainya yang ini nih. 6I1 ditambah 6I3 sama dengan 27. Kemudian persamaan 2, min 4I1 ditambah 10I3 sama dengan 15, ya kan? Nah, biar habis nih I1-nya, berarti dikalikan. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Jadi nanti sama-sama 12. 6 dikali 2, berarti nanti jadi ini. 6 dikali 2, 12. I1 ditambah 6 kali 2, 12. I3, 27 dikali 2 sama dengan 54, ya kan? Kemudian yang bawah juga dikalikan dengan 3 ya, kalau yang bawah. 4 dikali 3, min 4 ya, 12 I1 ditambah 10 kali 3, 30 I3 sama dengan 15 dikali 3, 45. Ini kita jumlahkan agar nilainya habis. 12 I1 ditambah min 12 I1 habis ya. Min sama min kali plus kan min, berarti min 12 dikurang 12, jadi ini habis. Tinggal yang ini, 54 dikurang 45 ya ini. Nah, sekarang 54 ditambah 45 berarti 99, ya kan? 12 I3 ditambah 30 I3 berarti di sini 42 I3. Nilai I3 sama dengan nih 99 dibagi dengan 42. Dari I3 atau besar arus yang berada pada hambatan ketiga atau R3 ini adalah 99 dibagi 42, hasilnya 2,357 ampere. Nah, ini adalah nilai dari I3-nya yang ada di sini, oke? Nah, memang ya untuk persamaan hukum Kirchhoff 2 untuk yang dua loop itu memang lumayan panjang untuk penyelesaiannya, jadi kita harus lebih teliti, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke peralatan listrik searah dan konsumsi energi listrik untuk pembahasan kita selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada energi listrik. Energi listrik yang perlu kita ketahui di sini ada beberapa rumus. Jadi di sini W sama dengan V dikali I dikali T, atau bisa juga W sama dengan I kuadrat atau arus kuadrat dikali R dikali T, atau bisa juga W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, di sini ada penjelasannya bahwasanya W itu adalah energi listrik. Ingat, energi listrik. Kalau energi itu pasti satuannya joule. Bisa juga dia kWh biasanya di soal ya. Kemudian di sini V adalah tegangan listrik ya, tahulah. Satuannya adalah volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, T adalah waktu pemakaian. Biasanya dia satunya pakai sekon, biasanya juga di soal ada jam gitu ya. Untuk R di sini adalah hambatan dari alatnya. Jadi alat yang mau diukur gitu. Kemudian di sini ada juga yang perlu kalian ketahui bahwasanya kita akan mempelajari juga mengenai daya listrik. Nah, daya listrik di sini itu dirumuskan P sama dengan W per T. Ingat, W itu adalah energi, satuannya joule. Kemudian T adalah waktu, P di sini adalah daya. Untuk daya, ingat ya, daya itu satuannya adalah watt. Nah, ini. Kemudian daya juga bisa dirumuskan dengan V dikali I. Daya juga bisa menggunakan I kuadrat dikali R. Daya juga bisa digunakan rumus V kuadrat per R. Jadi tergantung nanti di soalnya bagaimana. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah daya yang diketahui arus sama hambatan, berarti kita gunakan yang ini. Kalau yang ditanyakan tegangan sama hambatan, berarti kita gunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Jadi seperti itu. Tergantung nanti soalnya seperti apa, yang diketahui apa aja gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini diketahui bahwasanya kuat arus sebesar 5 ampere. Udah, langsung aja kita tuliskan. Diketahui di sini I-nya adalah 5 ampere. Mengalir dalam konduktor yang mempunyai hambatan 20 ohm. Hambatan itu berarti R ya. R-nya 20 ohm. Dalam waktu 1 menit, itu T. Waktu kan T 1 menit. 1 menit itu kan sama aja dengan 60 sekon ya. Nah, tentukan yang pertama energi listrik yang diserap. Energi, berapa energinya? Nah, di sini yang ditanyakan energi nih, W. Sedangkan yang diketahui adalah I, R sama T. Berarti kita gunakan rumus yang ini. I kuadrat dikali R dikali T. Nah, gitu ya. Berarti W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Oke, I kuadrat berarti 5 kuadrat dikali R-nya adalah 20, dikali T-nya 60. 25 dikali 20 dikali 60. Hasilnya adalah 30.000 joule. Ini adalah nilai dari energinya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah daya listrik. Oke. Daya listrik. Daya itu kan P nih, ya kan? Yang diketahui di sini ada I, ada R,
ada T, kemudian ada W. Kita enak pakai yang ini aja. P sama dengan W per T. W-nya kan udah diketahui nih. Nilai W-nya adalah 30.000. T-nya udah diketahui 60 sekon. Berarti kita gunakan rumus yang pertama aja. Oke, P sama dengan W per T. Atau energi dibagi waktu. Ini T kecil ya. P sama dengan 30.000 dibagi dengan T-nya 60. Gitu. Jadi ini kita coret 3000 dibagi 6, hasilnya adalah 500 watt. Ingat ya, satuan dari daya adalah watt. Oke. Ini nilai energinya dan ini nilai dayanya. Oke, selesai. Jadi untuk penyelesaian ini tergantung nanti yang diketahui apa aja. Yang penting kalian ingat rumusnya, oke? Oke, sekian.